Pasukan Marinir Indonesia, yang dikenal sebagai Korps Marinir Republik Indonesia atau Kormari, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam pertahanan negara. Berikut ini adalah garis besar sejarah dan penugasan Marinir Indonesia. Korps Marinir didirikan pada tanggal 15 November tahun 1945 dengan nama awal, Korps Mariniers, dan menjadi bagian dari Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pembentukan ini merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia yang baru merdeka. Anggota Marinir awalnya diambil dari pejuang-pejuang yang sebelumnya bertugas di laut dalam berbagai misi perjuangan kemerdekaan. Di masa Perang Kemerdekaan, Marinir memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terlibat dalam berbagai operasi militer melawan pasukan Belanda. Salah satu kontribusi penting adalah dalam pertempuran Laut Jawa dan operasi-operasi pendaratan di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun pada saat itu sumber daya sangat terbatas, para marinir menunjukkan keberanian dan semangat tinggi. Setelah kemerdekaan, marinir terus mengembangkan kapabilitasnya dan terlibat dalam berbagai operasi militer penting. Operasi Penumpasan DITII tahun 1950-an. Marinir ikut serta dalam operasi penumpasan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII yang berupaya membentuk negara Islam di Indonesia. Operasi Trikora tahun 1961 sampai tahun 1962, Marinir memainkan peran kunci dalam rencana pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Meski akhirnya tidak terjadi pertempuran besar, persiapan operasi ini memperlihatkan kekuatan militer Indonesia di kancah internasional. Operasi Dwikora tahun 1964 sampai tahun 1966, Marinir juga terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia terkait masalah pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru oleh Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, Marinir mengalami modernisasi dalam hal persenjataan dan peralatan tempur. Marinir juga semakin diperkuat dengan peran strategis dalam menjaga perbatasan dan wilayah laut Indonesia yang luas. Pada era ini, berbagai latihan militer gabungan dengan negara-negara sahabat juga mulai dilakukan untuk memperkuat kemampuan tempur marinir. Setelah era reformasi pada akhir 1990-an, Marinir terus beradaptasi dengan dinamika politik dan militer baru. Selain berperan dalam penumpasan gerakan separatis dan terorisme, Marinir juga sering ditugaskan dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB, seperti di Kongo dan Lebanon. Marinir memiliki kemampuan amfibi yang sangat penting dalam pengamanan wilayah kepulauan Indonesia. Mereka bertugas di berbagai daerah rawan, seperti penugasan di perbatasan, seperti di Kalimantan dan Papua, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman eksternal. Marinir juga berperan dalam mengamankan perairan Indonesia dari ancaman bajak laut, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Selain tugas-tugas militer, Marinir juga terlibat dalam operasi kemanusiaan, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Struktur dan unit khusus Marinir. Korps Marinir terdiri dari beberapa satuan yang memiliki keahlian khusus, di antaranya 1. Pasukan Marinir 1, 2, dan 3, satuan tempur utama yang bertanggung jawab atas pengamanan wilayah strategis di Indonesia. 2. Brigade Infanteri Amfibi, pasukan yang spesialis dalam operasi pendaratan amfibi. 3. Batalion Intai Amfibi atau TIE Fighter, pasukan elit marinir yang bertugas dalam misi-misi khusus dan intelijen. 4. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, satuan elit anti-terorisme dan sabotase yang siap diterjunkan dalam misi-misi berisiko tinggi. Dalam era globalisasi dan ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks, Marinir Indonesia berperan besar dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dengan perkembangan teknologi dan kerjasama militer internasional, Marinir terus meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas tempurnya. Mereka tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan nasional, tetapi juga pemain penting dalam menjaga perdamaian regional. Korps Marinir Indonesia adalah salah satu kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara. Dengan pengalaman panjang dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan, Marinir terus beradaptasi dengan perubahan zaman, melalui penugasan yang meliputi operasi militer, penjagaan perbatasan, hingga misi internasional.
mereka tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.